Mungkin kan ini kita udah di menit-menit terakhir nih, Prof. Karena sebenarnya kan, saya sedikit ingin menyelipkan pertanyaan tentang emisi karbon dan, pembangunan rendah karbon gitu kan. Karena kan sekarang kita di podcast LCDI nih, Prof, ya. Menurut Oh Prof, iya, lupa. menurut Prof sendiri nih, food loss ini turut memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim nggak, Prof? Dan sesignifikan apa sih, kontribusinya tersebut begitu? Wah, ini memang penting ya isu ini ya. Tadi pas bicara-bicara saya juga penelitian kajian mengenai food loss dan gas rumah kaca ini saya kira penting karena teman-teman lain kan sudah mengukur masing-masingnya di sawah juga sudah kita ukur gitu ya. Kemudian kontribusi kita itu di prapanen berapa, di pasca panen berapa. Kalau data-data yang kita punya itu food loss and waste ini kontribusinya ini ke emisi gas rumah kaca itu 4,4 gigaton. Oh, oke. Besar sekali. Oke. Dan itu kalau dianggap keluar dari satu negara, food loss and waste ini, emisi gas rumah kaca itu, gas rumah kaca yang terjadi karena food loss and waste di total semuanya global, itu hanya kalah sama Amerika dan Cina. Cina dan Amerika. Nomor 1 kan Cina yang menghasilkan itu. Kemudian Amerika. Nomor 3 food loss and waste. Kalau itu jadi satu negara. Ini kan besar sekali nih Mbak Andania. Iya, betul. Jadi, angkanya aja 4,4 gigaton itu kan luar biasa. Kontribusi gasnya itu. Jadi ya saya kira ini harus perlu pendalaman untuk Indonesia ya, terutama ya. Jadi kalau kita lihat misalnya berapa sih food loss yang ada di Indonesia atau food waste yang ada di Indonesia ini, kemudian itu masing-masing kontribusinya apa? Karena protein dengan karbohidrat akan menghasilkan emisi yang berbeda kan, ya. Jadi kontribusi misalnya saya buang ikan, saya buang nasi, buangnya nasi itu menghasilkan berapa, buang ikan itu berapa. Dan produksinya juga beda. Yang dari karbohidrat itu kalau dia akan menghasilkan CO2 atau metan untuk anaerobik ya. Sedangkan proteinnya akan menghasilkan NO2, NOx yang kita tahu itu juga gas rumah kaca. Jadi 3 komponen ini. Jadi saya kira kita mesti untuk Indonesia, saya terutama merasa perlu membuktikan bahwa ini berapa sih sebetulnya angka-angkanya supaya kawan-kawan atau sama Mbak Andani lah teman-temannya di Waste for Change kan sudah mulai. Iya, kita sekarang lagi mengkaji itu sih Pak, makanya seru sekali. Sudah mulai, saya nanti ikut menelaah lah. Iya nanti selanjutnya Pak, di agenda selanjutnya kita akan mengundang Bapak pasti ya. Iya. Itu kali ya Mbak Arini ya. Siap Pak. Jadi mungkin untuk kesimpulannya kali ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan sudah banyak diterapkan oleh Kementerian Pertanian, terutama di masa pandemi ini memperlancar distribusi seperti itu contohnya. Tetapi emang umumnya utamanya di 9 bahan pokok dulu ya Pak, baru prioritasnya baru bertahap ke komoditas-komoditas lainnya seperti itu. Yang strategis ya. Ya betul, yang strategis dan terkait dengan food loss yang memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim juga sebenarnya signifikan sekali pengaruhnya. Nah, oleh karena itu kita sangat penting atau mungkin saat ini kan saya sendiri bersama Waste for Change yang juga Kementerian Bappenas dan WRI serta didukung oleh UKCCU sedang mengadakan kajian mengenai food loss and waste yang mungkin nantinya bisa menjadi baseline food loss and waste di Indonesia dan keterkaitannya dengan gas rumah kaca seperti itu. Menarik banget sih Prof, kalau misalkan kita ngomongin soal food loss tuh kayaknya nggak ada habisnya, karena semua hal tuh saling berkaitan seperti itu, Prof. Betul, dari produksi pertanian, teknologi, kemudian juga ternyata ada keterkaitannya dengan lingkungan dan perubahan iklim, gaya hidup masyarakat dan lain sebagainya. Sepertinya
banyak banget, tapi karena waktu kita terbatas ya Prof, jadi Oke. mungkin akan saya akhiri dulu. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Prof Joni atas waktunya, atas berbagai informasi dan sharing-sharing yang telah diberikan kepada kami, terutama mengenai isu food loss dan Ya. dalam peningkatan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian nanti terima kasih juga terhadap LCDI karena telah memberikan kesempatan untuk kami berdiskusi mengenai isu food loss. Dan juga harapannya sih sebenarnya untuk teman-teman atau yang mendengarkan podcast kita kali ini akan mendapatkan informasi atau pemahaman yang lebih dalam mengenai food loss, jadi lebih aware lagi tentang food loss, dan juga harapannya ke depan makin banyak kebijakan ataupun kajian-kajian yang fokus ke bidang food loss seperti itu ya Pak. Ya.